Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi menciptakan ekuitas merek. Ada 6 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian ekuitas merek. Yang kedua, membangun ekuitas merek. Yang ketiga, mengukur ekuitas merek. Yang keempat, mengelola ekuitas merek. Yang kelima, ekuitas pelanggan. Dan yang keenam, merencanakan strategi penetapan merek. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu menciptakan ekuitas merek. Pada poin pertama, pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Poin yang kedua adalah ekuitas merek sebagai jembatan. Pengetahuan merek yang tercipta oleh investasi pemasaran akan memberikan arah masa depan yang tepat bagi merek. Konsumen akan memutuskan berdasarkan apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang merek, kemana dan bagaimana mereka pikir merek itu seharusnya dipersepsikan dan berkenan atau tidak akan segala bentuk tindakan atau program pemasaran. Poin yang ketiga, peran merek. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk dan memungkinkan konsumen, bisa individual atau organisasi, untuk menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrik atau distributor tertentu. Bagi perusahaan, merek mempresentasikan bagian properti hukum yang sangat berharga dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen, dapat dibeli dan dijual, dan memberikan keamanan pendapatan masa depan yang langgeng bagi pemiliknya. Poin yang keempat, model ekuitas merek. Yang pertama, model penilai aset merek. Ada 5 pilar atau komponen dalam ekuitas merek. Yang pertama, diferensiasi, mengukur tingkat sejauh di mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Yang kedua, energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga, relevansi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, harga diri, mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Dan yang kelima, pengetahuan, mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Model yang kedua yaitu model brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramid brands dynamic. Menurut model ini, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang berurutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Yang ketiga, model Eker. Menurut Eker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik, yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Yang keempat, model resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik dari bawah ke atas. Yang pertama, memastikan teridentifikasinya merek oleh pelanggan dan memastikan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua, memastikan tertanamnya arti merek secara total dalam pikiran pelanggan dengan mengaitkan sejumlah asosiasi merek yang nyata dan tidak nyata secara strategis. Yang ketiga, mendapatkan respons pelanggan yang tepat dalam berhubungan dengan penilaian dan perasaan terkait dengan merek. Yang keempat, mengubah respons merek untuk menciptakan hubungan loyalitas yang intens dan aktif antara pelanggan dan merek. Yang berikut, membangun ekuitas merek. Pemasar membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Proses ini bergantung pada semua kontrak yang berhubungan dengan merek, baik dilakukan oleh pemasar maupun bukan. Ada 3 kumpulan utama penggerak ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek atau nama merek, URL, logo, lambang, karakter, juru bicara, slogan, lagu, kemasan, dan papan iklan. Yang kedua, produk dan jasa serta semua kegiatan pemasar dan program pemasaran pendukung yang menyertainya.
Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Selanjutnya, 1. Memilih elemen merek. Ada 6 kriteria utama untuk memilih elemen merek. Yang pertama, dapat diingat. Kedua, berarti. Yang ketiga, dapat disukai. Yang keempat, dapat ditransfer. Yang kelima, dapat disesuaikan. Dan yang keenam, dapat dilindungi. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Sebagian besar merek kuat menerapkan sebagai elemen merek. Yang kedua, mengembangkan elemen merek. Elemen merek dapat memainkan sejumlah peran membangun merek, seperti nama merek. Semboyan merupakan sarana yang sangat efisien untuk membangun ekuitas merek. Mereka dapat berfungsi sebagai kait atau pegangan untuk membantu konsumen memahami merek dan apa yang membuatnya spesial, merangkum dan menerjemahkan maksud program pemasaran. 3. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Pemasar menciptakan kontak merek dan membangun ekuitas merek melalui banyak jalan seperti klub dan komunitas konsumen, pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan pabrik, hubungan masyarakat dan konferensi pers, serta pemasaran yang bertujuan sosial, dan juga melalui personalisasi, integrasi konsep, dan internalisasi. Yang keempat, mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan ekuitas merek dengan menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri. 3. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Pemasar menciptakan kontak merek dan membangun ekuitas merek melalui banyak jalan seperti klub dan komunitas konsumen, pameran dagang, pemasaran acara, sponsor, kunjungan pabrik, hubungan masyarakat dan konferensi pers, serta pemasaran yang bertujuan sosial, dan juga melalui personalisasi, integrasi konsep, dan internalisasi. Yang keempat, mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan ekuitas merek dengan menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, mengukur ekuitas merek. Ada dua pendekatan dalam mengukur ekuitas merek, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung, pendekatan di mana perusahaan menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Pendekatan tidak langsung, di mana perusahaan menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan konsumen. Materi selanjutnya, merencanakan strategi penetapan merek. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan strategi. Yang pertama, strategi penetapan merek itu sendiri. Strategi penetapan merek di mana perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang akan diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Memutuskan cara menetapkan merek produk baru merupakan hal yang sangat penting. Ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, perusahaan mempunyai 3 pilihan utama. Yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada, atau perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang ada. Yang kedua, keputusan penetapan merek. Keputusan strategi penetapan merek yaitu apakah kita akan mengembangkan nama merek untuk sebuah produk. Saat ini, penetapan merek adalah kekuatan yang sangat besar sehingga hampir tidak ada barang yang tidak diberi merek. Bila sebuah perusahaan memutuskan untuk memberi merek pada produk atau jasanya, maka perusahaan itu harus memilih merek yang akan digunakan. Yang ketiga, perluasan merek. Di dalam perluasan merek terdapat keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya sendiri yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dan adanya efek umpan balik yang positif. Kekurangannya sendiri, pada posisi buruknya, perluasan lini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Dalam hal ini, jika perusahaan meluncurkan perluasan yang dianggap konsumen tidak tepat, mereka dapat mempertanyakan legalitas produk tersebut. Yang keempat, portofolio merek.
Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Semua merek mempunyai keterbatasan sejauh ini hanya dapat dibentangkan sejauh yang bisa. Dan semua segmen yang ingin dibidik perusahaan mungkin tidak memandang merek yang sama dengan rasa suka yang sama. Materi selanjutnya, ekuitas pelanggan. Di dalam ekuitas pelanggan, kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, yaitu ekuitas pelanggan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Meskipun kita dapat menghitungnya dengan cara berbeda, salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan